Pergi ke pasar beli nangka. Jangan lupa membeli martabak manis. Gua Jetro jurusan matematika. Aku Safari jurusan bisnis. Halo semuanya. Wih gila, fresh banget tuh openingnya tuh ya. Gokil, gokil. Mikirinnya kayak tiba-tiba gitu. Iya. But at least lebih seger, terus istilahnya ngasih tahu kalau anak-anak COS itu kreatif semua. Betul Itu banget. Otaknya cemerlang ya guys ya. Ya, hari ini kita mau balik lagi, kita mau jelasin tentang Cunying Christian University, kita bakal jelasin semuanya tentang jurusan, tentang biaya sekolah dan pengalaman kita juga sebagai siswa di CWSU. Let's start. Oke, yang pasti pertama ini profilnya kita udah dari 1955, so kita bukan universitas baru, terus memegang namanya Holistic Education dan banyak guru, banyak siswa, ini kalian boleh baca aja, ada 7 college, 2 school, dan 30 departemen. Jurusannya ada apa aja? Nanti lihat aja. Lanjut, oke. Jadi ini kayaknya di bidangnya Koko ya? Oh enggak, juga sama gua. Jadi istilahnya di COSU itu sangat mendukung akademisnya anak-anak COSU. Jadi kita punya 41 research center yang paling spesial adalah Slow Positron Beam System. Oh apa tuh? Itu tuh basically kayaknya jurusan chemical engineering. Dia itu cuma 3 di dunia. 3 di dunia? 3 di dunia guys, bukan di Taiwan, bukan di Asia, di dunia. Dan salah satunya di kita. COSU ya? Di COSU. Keren, gokil nggak sih? COSU punya satu-satunya slow positron beam system. Walaupun gua ngerti itu buat apa, tapi saya keren gitu. Kita artinya researchnya bagus. Betul. Nah lanjut. Oke, dan juga kita COSU ini punya banyak honors ya. Kita dinamai private university nomor 1, juga second university di Taiwan ya kan. Tuh ada university nomor ke-8 di Taiwan untuk physical science dan juga governance category. Terus ada universitas ke-9 di Taiwan untuk engineering. Engineering kita memang top banget ya. Top banget. Engineering, nanti kita bahas lagi beberapa jurusan yang memang top di COSU. Dan juga kita top 1.200 university menurut Times Higher Education World University Rankings. Betul banget. Yang tadi private university itu basically berdasarkan istilah paper-paper kita. Jadi artinya apa? Research kita bagus. Betul banyak banget. yang diakui gitu. Betul banget. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi. Department ya. Biasanya pertanyaan yang paling sering ditanyain, Kak, ada jurusan apa? Iya, betul. Nah, kalau kau sendiri tadi jurusannya matematika ya? Iya. Nah, kalau aku itu dari IUBM namanya. Yang mana tuh? IUBM itu termasuk College of Business kalau kalian bisa lihat. Oke. Iya. Ya kalau aku tuh yang matematika, nanti masuknya ke College of Science namanya Applied Mathematics gitu kan. Nah, sebenarnya dulu tuh COSU itu sekolah Science and Engineering dulu. Oh ya. Pertamanya itu dulu. Habis itu baru muncul jurusan-jurusan lain kayak misalnya College of Humanities, ada yang bisnis. Nah, itu tuh belakangan lain. Tapi yang kalian harus perhatiin, apalagi buat teman-teman yang biasanya nyarinya bisnis kan, very popular, itu kalian harus cari namanya AACSB accredited. Accredited ya. Accredited. Salah ngomong dikit. Accredited. Soalnya itu tuh nggak semua sekolah. Pertama nggak semua sekolah punya. Kayaknya cuma 30% sekolah di Taiwan yang punya. Oh iya. Salah satunya COSU. Itu tuh membuktikan bahwa standar bisnisnya, pelajaran bisnisnya itu up to global standards. Wow. Very good kan. Boleh dicatat ya guys, COSU itu udah ada AACSB accredited ya. Engineering juga ada IEET. Membuktikan apa? Ya bagus juga engineering kita. Iya, betul. Soalnya tonjolan kita itu sebenarnya di engineering, science, dan juga desain ya. Design, yes. Kita one of the best reputations. Bahkan kalau nggak salah itu interior design kita nomor 1 di Taiwan. Nyampe banget. Sama lah commercial design juga ya. Ya, one of the best in Taiwan. Reputationnya at least ya sebelum lulus udah dapat kerja. Wow. Itu orang jurusan sendiri yang ngomong, bukan gue yang buat-buat ya guys. Dan memang terbukti kalau teman-teman minat nih jurusan desain mau masuk COSU susah loh. Susah diterimanya karena emang se-prestigious itu. Kuotanya juga nggak sebanyak itu. Betul. Gitu. So ya, ini boleh dilihat lagi. Gue kasih 3 detik. 3, 2, 1. Oke, lanjut lagi ya guys. Nah, ini dia. Biasanya kan orang-orang mau ke Taiwan itu istilahnya gak pede sama bahasa. Atau enggak, aku mau ke Taiwan tapi gak bisa bahasa Mandarin. Iya, betul. Jangan khawatir, kita ada namanya pre-major program. Dan biasanya tuh kalau univ-univ lain tuh 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Kalau kita cuma 4 tahun. 4 tahun. Nih, gue jelasin ya sistemnya ya. Jadi 1 tahun pertama kita bakal belajar dulu bahasa Mandarin, build your foundation gitu. Biar istilahnya sehari-hari kalian tuh bisa hidup guys. Kalau enggak kalian cuma gini-gini doang tiap hari. Cekek naket. Oh iya. Bingung dong ya. Iya, betul. Nah, 1 tahun itu bakal belajar bahasa Mandarin intensif guys. Jadi kalian itu kalau anggap aja kalian ikut kelasnya dengan normal, kalian pasti oke. Habis gitu 3 tahun sisanya kalian pilih jurusan.
Misalnya mau yang math, mau yang bisnis itu Betul, bisa di 3 betul. tahun. Nanti kelasnya itu dempetin dari 4 tahun jadi 3 tahun. Iya. Gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian jurusan arsitektur itu nggak bisa didempetin guys. Karena mereka sibuk banget. Terus gambar kan nggak bisa dipercepat. Oh iya, guys. Kayak betul, nggak bisa betul. menggambar dengan cepat itu Iya, nggak iya, bisa iya, gitu betul, ya. betul, betul. Jadi mereka tetap aja jadinya 1+5 ya guys. Itu Gitu. pengecualian ya. Iya betul. Dan ini ketentuannya walaupun ini tuh pelajaran Mandarin dulu, itu tetap aja butuh istilahnya minimal standarnya for Oke. Chinese language gitu. Oke. Jadi pas daftar untuk yang jalur overseas Chinese students, sorry overseas compatriot students ya Oh, iya, namanya betul. sekarang ya. Habis itu harus di TOEFL A1, A1. atau HSK 3. Oke. Kalau yang anak-anak international students itu kita harus di TOEFL A2 atau HSK 4. Bedanya di mana? Nanti kita jelasin lagi. Betul. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut. Oke, nah tadi mungkin teman-teman udah pernah dengar IUBM. Nah, IUBM ini program yang aku ambil sekarang. Dan IUBM itu program 4 tahun dan ini lumayan spesial. Kenapa? Karena IUBM itu satu-satunya program di Swiss yang pakai bahasa Inggris. Satu-satunya. Betul. Jadi yang lain Mandarin semua dong? Iya, bukunya Mandarin. Oh, sorry, mungkin bukunya ada yang Inggris tapi lecture-nya, profesornya ngomong pakai bahasa Mandarin kecuali IUBM, teman-teman. IUBM. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak mau pakai Mandarin lah, gue maunya belajar Inggris. Yang penting ke Taiwan mau kerja apa-apa, bisa IUBM dijadiin salah satu option teman-teman. Kenapa? Karena IUBM bukan cuman profesornya ngomong Inggris, bukunya pakai bahasa Inggris, Bukunya Inggris. lecture-nya ngomong pakai bahasa Inggris, dan juga teman-teman tetap belajar bahasa Mandarin loh. Belajar juga? Iya, jadi bukan cuma pakai belajar IUBM Mandarinnya nggak bisa improve, salah banget. Karena walaupun tetap ambil IUBM bisa belajar Mandarin karena kita punya requirement belajar Mandarin minimal ambil 6 kredit atau 6 SKS gitu. Jadinya kayak sistemnya gimana? Istilahnya nanti dikasih buku kayak atau dikasih kelas atau les gimana? Lebih ke kelas, jadi Kelas. teman-teman bisa pilih kelasnya sesuai preferensi teman-teman. Mau yang dari basic, yang level basic atau yang elementary atau yang udah advance, boleh terserah teman-teman. Yang penting teman-teman ambil pelajaran Mandarin. Oke, terus dulu lu orang mana? Bali, aku dari Bali. Dulu ada pernah belajar basic Mandarin nggak? Pernah, pas di Bali ada di sekolah pelajaran Mandarin. Oke. Nah, Terus pas kesininya gimana tuh? Kan istilahnya udah dapet kelas tambahan, gimana ceritanya tuh? tetap aja kayak pas datang awal-awal namanya belum pernah ke Taiwan, agak tetap kagok karena Kagok. kita di Indonesia belajar apa simplified Chinese ya kan. Betul. Pas datang ke sini pakainya tradisional. Oh iya benar Jadi sih. tetap beda kan kalau misalnya kayak tadi kalau Jetro ngomong mau mesen makanan cekenaka itu memang terbukti karena kita awal-awal datang harus pakai Google Translate lah. Pengalaman sendiri tuh. Pengalaman sendiri karena nggak bisa baca, nggak ngerti nggak apa ini apa karakternya kan. Tapi ya lama-lama seiring berjalan waktu tetap ya ada belajar, ada improve. Oh gini cara pesen makanan, ini cara ngomongnya kayak gini. Gitu. Dan kebantu lah ya dengan istilahnya walaupun lu pelajarannya full Iya. English, kelas Betul. lu Mandarin Tetap. kebantu banget. Tetap karena profesornya juga tetap ada profesornya Taiwan. Jadi kalau mau ngomong bisa suka-suka mix pakai Mandarin karena mereka tetap orang Taiwan. Oke. Gitu. Terus yang fields itu apa tuh? Yang 4 fields itu? Oh, pertanyaan bagus. Jadi karena kita IUBM tuh namanya business management. Nah, kita juga cuma belajar manajemen doang. Kita ada belajar dari departemen lain. Makanya kita Oke. dikasih opsi 4 fields. Ada dari BA, ada dari IB International Business, ada juga dari accounting, finance, ada juga dari information management. Oh. Jadi anak-anak IUBM itu tetap di-require untuk ambil minimal 2 departemen lain. Istilahnya kayak penjurusan gitu ya? Betul, sesuai Oke. minat teman-teman mau apa, BA boleh, IB boleh, terserah. Accounting juga boleh. Jadi total itu ambil 24 kredit. Oh. Masing-masing itu 12 kredit. Minimal ya? Iya, betul Oke, oke. banget. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini dia. Biasanya mereka ada yang mikir kayak, aduh kalau di Taiwan doang Iya. bosen, pengen keluar negeri. Ini dia jawabannya. Jadi kita punya namanya dual degree program, Betul. di mana 2 tahun pertama itu bakal di kampus kita, habis itu 2 tahun selanjutnya itu di US or di UK. Betul. Isn't that a betul. very interesting opportunity? Amazing guys, Very amazing. Gila tuh Amazing. dari bahasa Inggris tuh ya. Nah, yang pasti yang aku mau jelasin dulu, banyak orang tuh ngira kalau istilahnya ini pilihan pas tengah-tengah. Oh iya. Jadi istilahnya betul. pas kita udah masuk dulu, kita pilih jurusan misalnya A, terus kita milih lagi buat ini. Enggak ya teman-teman. Ini tuh di listingnya sebagai jurusan sendiri. Jadi nama jurusannya ya 2+2, terus tergantung jurusan apa. Misalnya, itu ada yang Temple. Iya. Jadi dia belajarnya Business Administration. Jadi namanya itu 2+2 Temple Business Administration gitu. Kira-kira Betul, gitulah. betul. Nah, si Temple ini tuh di Philadelphia also one of the best in US guys. Iya. Top 50-ish gitu. Jadi Iya. kalian bisa cek sendiri
cek kredibilitasnya. Betul. Kalau misalnya teman-teman yang tertariknya Electrical and Computer Engineering, Iya. ada CSU Milwaukee. Betul. Jadi lokasi di Milwaukee. Yes, betul. Wisconsin, Iya, Milwaukee gitu betul. guys. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sukanya desain, itu kita ada namanya Architecture and Urban Design Betul. kerjasama dengan Oxford Brookes University. Betul. Gitu. One of the best also. Iya. Kalian bisa cek juga. Betul. Jadi istilahnya menunjukkan juga kalau CWC itu international guys. Betul. Udah go internasional ya. Go CSU. international banget. Betul. Kerjasamanya bukan cuma yang Bukan ya, biasa-biasa ecek-ecek ya. aja Iya. gitu. Kita spesial gitu. Anjay. Betul. Dan juga keep in mind teman-teman, ini bukan dibuka untuk semua jurusan ya. Kalau misalnya kayak Oxford, cuman khusus arsitektur sama urban design. Kalau yang Temple business administration. Kalau Milwaukee electrical sama computer engineering ya. Betul. Jadi bukan istilahnya kita pilih negara terus pilih jurusan Iya, lagi ya? iya, Enggak ya? enggak. Specialize di Iya. jurusan-jurusan ini Betul. ya guys. Oke. Nah ini dia Iya. pertanyaan yang biasanya ditanyain orang tua. Oh iya betul. Jadi ya mungkin kalian bisa lihat-lihat dulu ini untuk Iya. harga paling barunya. Iya. Nah kita mau jelasin yang tadi bedanya international student sama overseas Oke. compatriot or overseas Iya, Chinese students gitu iya. ya guys. Jadi sebenarnya di Taiwan mereka itu ngebagiin identitas menjadi dua. Satu itu international students, satu itu overseas Chinese students. Kamu masuknya sebagai International student. international. Nah, aku juga waktu itu international students. Jadi basically international students adalah siapapun yang bukan orang Taiwan. Oke. Bukan orang Taiwan, Hong Kong, Macau dan China, Tiongkok lah ya Iya. ngomongnya ya. Tapi gue nggak bakal bahas kenapanya. Overseas Chinese students itu siapapun yang berketurunan Chinese. Istilah kasarnya Cindo buat kita ya. Iya, yang punya nama Chinese ya. Yes betul. Dan istilahnya punya silsilah, misalnya Iya. dulu the great grandfather itu Iya. dari China migrasi Iya. gitu. Nah, jadi gampangnya gimana? Overseas Chinese students itu berketurunan Chinese, yang internasional siapapun termasuk Iya. yang Chinese gitu. Iya. Bedanya di apa? Akhirnya cuma di jalur pendaftaran, identitas, and biaya gitu. Betul. Soalnya itu bakal ngaruh ke visanya Oke. gitu. Jadi istilahnya sekali masuk ke jalur itu nggak bisa pindah lagi gitu ya guys. Nah bisa dilihat harga-harganya misalnya aku yang mathematics, applied mathematics itu masuknya ke yang kedua paling bawah. Iya. Internasional itu 62.000, yang overseas Chinese students sekitar 52.000. Terus kalau bisnis harusnya yang 58.000 yang paling bawah. paling murah ya guys. Iya. Murah guys. Betul. Tapi hitungannya juga sebenarnya mahal nggak sih menurut lo? Karena itu belum total sama dorm, belum sama insurance, belum sama fee yang lain. Jadi kalau di total kisaran 80.000 Oke. untuk bisnis. Tapi sebenarnya ya kalau apalagi udah termasuk asrama, kita banding-bandingin sama private di Indonesia juga ya kira-kira mirip-mirip lah ya. Iya, dan harganya. ini kita udah di Taiwan, udah di luar negeri jatuhnya. Di Taiwan jadinya apa dapatnya tuh? Udah dapat pengalaman baru, Betul. dapat bahasa baru dan kebuka koneksi-koneksinya. Betul. Jadi itu tuh lebih murah juga ya sekolah di Taiwan. Iya, value-nya lebih tinggi atau enggak Betul. gitu. Kayak misalnya yang IBM nih ya kan Iya, istilahnya itu khusus buat orang-orang internasional. Iya. Gimana nih kira-kira di friendship and networking-nya? That's a very good question. Karena kita IUBM gak ada orang Taiwan. Gak ada ya? Gak ada orang Taiwan. Dan itu buat khusus international student. Jadi kita ketemu orang Jepang, orang Thailand, orang Vietnam, orang Filipina. Oke. Dan juga mayoritas bisa dibilang orang Indonesia. Banyak banget orang Indo ngambil IUBM. Karena mungkin karena bahasa Inggris ya. Betul. Jadi lebih gampang. Tapi kita jadi punya koneksi yang worldwide. Worldwide. Iya, banyak orang. Bahkan kita bisa ketemu anak-anak exchange, bukan juga buat anak IUBM, tapi buat semua anak CWSU ya. Karena banyak anak exchange ya kan, datang ke CWSU. Ada dari US, ada dari mana, dari Haiti, ada dari mana. Jadi banyak banget kesempatan teman-teman untuk bangun koneksi di Taiwan, di CWSU. Betul. Ngerti. Kalau misalnya kayak gua kan jurusannya lumayan spesial nih. Memang aku nggak dapet kesempatan kayak dia, kayak Isra bisa ketemu secara langsung banyak orang internasional. Tapi aku sekelasnya tuh Taiwan semua. Oh iya. Taiwan semua, tapi jadi membuka gua buat kesempatan untuk kenalan sama orang Taiwannya langsung. Betul. Dan dari situ gua banyak improve Mandarin juga istilahnya. Walaupun ngomong gampang awal-awalnya enggak ya. Soalnya istilahnya dulu babi bu bebo gak ngerti semua gitu ya. Tapi untungnya ada orang Taiwan yang istilahnya mau gitu sama orang luar temenan gitu. Mereka soalnya friendly ya sebenarnya ya. betul. Terbuka buat orang luar gitu. Betul, dan mereka tuh kayak sabar. Mungkin mereka tahu kita belum lancar, tapi mereka mereka pengertian gitu loh. Mereka bukan yang ngejut, lu nggak bisa Mandarin. Enggak, mereka tetap kayak sabar. Mereka mau bersimpati gitu. Oh, kita masih orang luar, kita sama-sama belajar. Betul. Gitu. Oke.
Lanjut lagi. Oh iya belum dormnya guys. Dorm, betul, dorm. Jadi jangan khawatir, yang namanya asrama itu pasti ada. Tapi kan ini ada 5 nih. Jadi istilahnya biasanya untuk yang ada 2 tipe, yang internasional sama overseas Chinese. Jadi yang 3 bawah yang Liangshan, Lixing sama Enzi itu biasanya untuk tahun pertama. Anak-anak tahun pertama itu untuk yang jalur overseas atau yang orang-orang lokal gitu. Betul. Nah, tergantung tergantung aturan tahun itu dapat yang mana itu sekolah yang bakal nentuin, bukan kita yang milih. Jadi istilahnya bukan kita yang lihat oh ini murah ini mahal, itu kita mau pilih ini nggak bisa. Tapi berdasarkan istilahnya tahun ini yang cowok yang tahun pertama itu masuknya ke leasing yang overseas gitu. Terus cewek-cewek masuk ke Rajang Hall semua. Terus yang jalur internasional masuknya ke Rajang Hall. Nah, walaupun yang Sinse Hall itu full orang lokal, jadi biasanya nggak bakal ada orang luar sih. Nah, walaupun ada perbedaan harga, tapi ada harga, ada kualitas. Betul. Nah, kalau teman bisa lihat ini fotonya, ini foto dari Recheng. Nah, Recheng Hall ini dorm yang paling baru di CYCU. Betul. Dan ini kamarnya ada 2. Ini, jadi yang 2 foto atas itu Recheng, 2 bawah itu Liangshan. Dan bisa mirip-mirip sama Enzi. Nah, Liangshan sama Enzi tuh khusus cewek ya. Betul. Kalau leasing kita, sorry belum ada fotonya. Kalau leasing itu bisa keep in mind ada 6 ranjang, 6 orang. Tadi itu room type-nya udah ngasih tau lah ya. Iya, betul. Gitu. Dan kalau Recheng itu ada 2 tipe kamar. Ada yang di foto tuh yang atas bawah. Dan juga ada yang bawahnya meja, atasnya ranjang. Oke. Dan itu memang luas, gede, dan orang-orang tuh yang tinggal di Recheng pada bilang udah kayak hotel. Udah kayak apartemen tinggal di Recheng itu. Sekarang di Recheng? Betul, kebetulan di Recheng sekarang. Terus fasilitasnya menurut lu oke nggak? Oke banget. Dan juga hitungannya di dorm kita nggak usah pusingin listrik harus gimana bayarnya, air kita udah bisa pakai sepuasnya, bahkan kita di kamar pakai AC bisa 24/7. 24/7 tuh. 24/7 mandi bisa sepuasnya selama mungkin juga boleh, karena kita udah include semua 16.500, udah include semua 4 bulan 1 semester. Wifi, air, AC, listrik tuh. Betul. Semuanya. Soalnya ada beberapa kampus tuh dengar-dengar kayak istilahnya walaupun harganya mungkin murah, tapi nanti listriknya harus bayar sendiri. Iya, betul. AC-nya bayar sendiri gitu ya guys. Jadi ini 16.500 all in. Iya, 4 bulan loh ya, 4 bulan. Oke. Nah, oh ya kenapa 4 bulan? Karena ya 1 semester 4 bulan ya guys. Iya, 1 semester 4 bulan, betul. Kualifikasi. Nah. Oke, penjemputan. Nah, ini istilahnya program biar menunjukkan kalau CYC itu CYC itu peduli dengan anak-anak luarnya, international, overseas, Chinese, whatever. Yang penting kamu orang luar pasti CYC peduli. Ada program namanya student buddy, guys. Jadi istilahnya nanti satu orang yang lebih senior atau kakak kelas bakal di pairing sama beberapa anak-anak tahun baru atau freshman gitu ya. Nah nanti itu si kakak kelas itu bakal bantuin dari penjemputan bandara, habis gitu pindahan ke dorm, beli barang sehari-hari, habis gitu buat SIM card juga ya. Buat SIM card, bikin kartu bank, perkenalan lingkungan kampus, semuanya itu bakal dilakuin. Itu dari tugas dari mereka, dan ini semuanya free. Free ya? Free. Bahkan penjemputan juga free ya, tinggal kita daftar doang kita mau dijemput atau enggak. Iya, jadi istilahnya kalau misalnya ada beberapa yang punya saudara sendiri atau punya kenalan itu bakal dijemputin, bisa. Tapi kalau misalnya mau gratis dan nggak mau repot istilahnya, tinggal daftar aja ke penjemputan bandaranya. Pas udah menjadi siswa CYCU ya guys. Gitu. Just another fact that CYCU cares. Iya, jadi jangan takut teman-teman, datang Taiwan nanti sendiri, enggak. Kalian nggak bakal ditelantarkan saat datang ke Taiwan, karena kita udah menyiapkan orang-orang yang memang siap untuk menolong kalian, untuk mandu kalian mau gimana hidup di Taiwan. Kalau ada pertanyaan juga feel free untuk reach out ke Sudembari teman-teman. Betul sekali. Oke, lanjut lagi. Nah, kita itu posisinya sebenarnya strategis parah. Sangat strategis parah. Kita dari bandara itu di kira-kira cuma 20-30 menit. Kita di kota Taoyuan. Itu kira-kira dari Taipei cuma 40-50 menit. Gitu. Naik kereta ya. Naik kereta ke Taipei, dan itu udah Taoyuan itu salah satu kota yang terdekat sama Taipei ya. Salah satu. Jadi udah sangat akses ke Taipei ada, ke airport ada, tuh ada. Ke train station cuma 5-10 menit. Dekat banget. Betul. Kalau itu naik bus ke train station bisa ya 10 menit. Sepeda pun bisa. Iya betul, sepeda pun juga bisa. Boleh tuh di spill. Sepeda ada apa ada U-Bike ya di sini ya. Nanti ada di spill kan ya. Oh iya, betul. Ada HSR juga, cuma 20-30 menit. Jadi posisi kita itu bukan bener-bener di tengah kota, tapi dari pusat kota daerah Chongli-nya itu ya tadi 10 menit. Memang kita di sedikit lebih pinggiran, tapi jadinya apa? Lingkungannya tenang, jauh lebih nyaman gitu ya. Dan juga
biaya kehidupannya nggak begitu mahal kayak Taipei ya. Betul banget. Istilahnya kita mungkin seperempat lebih murah daripada Taipei. Iya. Misalnya kosan deh, kan aku sekarang di kosan. Sekarang tuh harga kosanku sebulan anggap aja 5.000, tambah biaya air 180, terus anggap aja listrik ya 900-100 ribu gitu. Anggap aja sebulan jadinya 6.000. 3 juta. Ini tuh udah murah guys. Karena di Taipei minimal cuma buat biaya kosan doang, belum listrik, belum air, 10.000. Iya. 10.000 itu pun cuma dapatnya kecil. Aku 5.000 udah gede, udah nyaman guys. Iya, Taruh meja di tengah-tengah juga bisa. Betul. Mungkin ya testimoni sedikit kayak ciciku, si sepupu dia di Taipei dan dia itu kosnya dibilang gede, oke lah gede. Tapi cuma sepetak sekotak gitu, kamar mandi dalam 18.000 teman-teman. 18.000. 3 kali Iya, kamarku. dia di Taipei. Iya. 3 kali kamarku itu satu kamar di Taipei. Jadi bisa bayangin semurah apa tempat kita. Harga makanan pun kita juga murah affordable, gitu. Misalnya kita kira-kira di 80 sampai ya 120 NT. Satu kali makan ya guys. Terus di Taipei minimal 100 lebih. Iya. Ya kan? Di sini tuh soalnya ada pake ya. Itu makan bakmi pakai daging loh ya. Pakai daging udah 80 NT dapat 85 NT lah. Kenyang, enak lagi. guys. Nah, mungkin kalau kayak tipe-tipe orang kayak aku yang makannya banyak ya mungkin istilahnya jauh lebih banyak keluarin duitnya. Tapi istilahnya dibandingin Taipei tetap jauh lebih murah guys. Betul. Oh ya, perbandingan NT ke rupiah itu kira-kira 1 NTD sekarang 530. Tapi biasanya sekarang ngomongnya kita langsung aja bagi kayak langsung ke 500 ngomongnya. Jadi terus ya paling plus minus gitu. Misalnya 1 juta rupiah itu sekitar 2.000 NTD. Nah, kita cara ngomongnya gitu. Jadi biar teman-teman juga ada bayangan. Juga misalnya kayak yang ini biaya sekolah misalnya 62.000 itu sekitar 31 juta misalnya gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, komunitas Kristen buat teman-teman kan istilahnya ngelihatnya oh ini Kristen University nih guys. Ini kayaknya bakal bagus gak ya? Atau ada komunitasnya nggak ya? Ada gerejanya nggak ya? Boleh ceritain dong. Nah, karena memang udah kita tahu namanya Chungyan Christian University. Jadi pasti kita banyak banget komunitas-komunitas yang bisa membangun iman kita di daerah kampus. Kayak di kampus sendiri itu ada kira-kira tiga church lah. 3? Iya. Ada yang satu dekat McD, ada yang satu di belakang gedung Chandran namanya, dan ada juga di belakang gak jauh dari gedung Chandran. Dan bisa dilihat dari foto-foto ini kita bisa ada worship session bareng sama orang Taiwan dari gereja Taiwan juga, ada Bible study dan juga dan kita juga cuma bukan Bible study. Nah, Bible study ini ada dari 2 gereja. Satunya tuh namanya 4C Church, sama lagi satu tuh kita namanya Tuesday Bible Study karena dia setiap hari Selasa. Dan kita bukan cuman bahas Alkitab, tapi kita juga ada fellowship bareng-bareng. Kita satu sama lain makan bareng, dan juga kita punya keluarga gitu di Taiwan. Kita nggak sendiri, kita bisa ketemu orang-orang seiman yang mungkin agamanya Kristen, dan juga bukan cuma ada gereja ya di CYU, tapi juga di daerah kampus ada kelenteng, ada wihara. Jadi buat teman-teman yang mungkin bukan agama Kristen, jangan takut. Betul sekali. Istilahnya banyak pertanyaan juga. Istilahnya orang ngomong kayak, aku bukan Kristen boleh masuk gak ya? Iya, betul. Tenang aja guys, di sini walaupun namanya Kristen itu tidak membatasi agama apapun. Kalau istilahnya kalian yang Muslim juga bisa. Kalau misalnya yang Buddhis, Hindu, Katolik juga bisa. Dan istilahnya tempat ibadahnya juga sekitar Chongli itu lumayan banyak gitu. Ada masjidnya juga ada di Longkang kalau nggak salah. Terus kayak gereja di sekitar Chongli-nya juga lumayan banyak sebenarnya guys. Kayak salah satu yang biasanya orang banyak datang itu namanya Ecclesia, Ecclesia First Church. Kalau misalnya kayak gereja atau ada GBI juga, ada IFGF, ada Bethany. Nah ya gitu. Jadi banyak guys gereja-gerejanya, jangan khawatir kayak istilahnya nggak ada gereja gitu. Ataupun tempat ibadah kalian gitu. Betul. Mungkin teman-teman lebih familiar sama ada GMS. GMS ada di Taipei ya. Dan banyak kok orang-orang yang dari CYCU, mereka setiap minggu datang ke Taipei bolak-balik ke gereja. Jadi kalian nggak sendiri gitu, kalau mau ke Taipei ada teman bareng-bareng. Betul sekali. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih organisasi nih guys. Jadi istilahnya kalau misalnya kita kuliah nggak kenalan sama orang banyak itu kayaknya kurang gitu ya. Kan kuliah itu buat networking guys. Itu konsep aku sih. Nggak tahu ya kalau konsep dia gimana. Betul, karena kita kuliah itu bukan cuma soal belajar buku. Kita bukan cuma perlu teori, tapi kita juga perlu praktek. Betul banget. Gimana kita bersolidaritas sama orang, kita ketemu orang gimana sih, bangun relasi, koneksi itu juga penting banget. Nah, istilahnya di CYSU sendiri ada banyak organisasi, tapi biasanya orang Indonesia atau orang luar itu paling terkenal
paling kenal sama 3 organisasi. Iya. Satu tuh yang International Student Association, Iya. istilahnya buat yang tadi jual luar internasional. Iya. Ada yang Overseas Student Association, Betul. Overseas Compatriot, sama Betul. yang biasanya buat orang Indo, Betul. Chongqing Indonesian Student Association gitu. Jadi ini kayak kalian tuh nggak harus khawatir guys, gak ada Iya. teman, Iya. istilahnya bakal sendirian, nggak apa-apa, Betul. karena kita punya komunitas. Dan Betul. komunitas itu bukan cuma kecil guys. Iya. Makin tahun semakin kesini tuh semakin banyak orang Betul, Indonesianya, semakin betul. banyak orang luarnya guys. Jadi Betul. komunitas orang luarnya Betul. makin besar juga, Iya. apalagi yang International Student Association. Betul. Dan kalau boleh di-spill ini kita ada mantan ketua. Aduh, Isa, ini kita mantan ketua kita tahun lalu ya. Iya lagi. Isa, betul. Bisa diingat kok Jetro, ditandai namanya Jetro. Iya. Ya tahun lalu aku sempat dipercaya menjadi ketua International Iya. Student Association, tapi menurutku title-nya nggak penting. Oke. Opportunity-nya yang penting banget. Istilahnya dari sana aku bisa banyak banget kenalan sama orang-orang baru dan ngebuka kesempatan-kesempatan baru buat aku belajar. Iya. Misalnya aku jadi bisa lebih banyak ngerti tentang sekolah, Betul. bisa ngobrol langsung sama orang-orang orang-orang sekolah. Iya. Karena istilahnya walaupun International Student Association kan dia tetap organisasi dari CSU. Iya. Jadi kita harus dealing sistemnya by Mandarin. Full Mandarin. Iya. Advisorku itu ada guru, itu advisornya ngomongnya Mandarin. Iya. Habis itu sistem sekolah Mandarin. Iya. Aku bikin proposal acara Mandarin. Oh, wow. Rapat pun Mandarin guys. Dari yang dulunya pada nggak bisa Mandarin itu jadinya pada bisa gara-gara tiap kali rapat itu pakai Mandarin guys. Iya, dan kalau teman-teman ketemu langsung sama Ko Jetro, dia Mandarin itu lancar banget, hampir kayak native. Jadi Enggak, guys. memang itu Masih terbukti ya, ikut organisasi itu penting, juga ikut komunitas yang ada. Jangan takut untuk mencoba. Betul. Iya. Soalnya mungkin tergantung kalian mau masuk organisasi Iya. apa ya guys. Kayak ada aja juga yang misalnya for fun, misalnya ada Iya. ada badminton, ada iya. buat yang olahraga, ada Iya. juga misalnya yang menarik tuh ada coffee club, ada Bible studies club, Iya, betul. ada Fotografi club juga ada. fotografi bagi Soccer, teman-teman yang suka iya. soccer, banyak banget. Jadi Iya. istilahnya tergantung kalian mau berorganisasi itu Iya. tujuannya apa. Iya. Mau yang for fun ada, bangun Iya. komunitas ada. Iya. Bangun opportunity juga ya bisa gitu. Iya, Tergantung betul. pilihan kalian ya guys. Gitu. Betul banget. Lanjut lagi. Nah, ini Oke. tadi Tadi kita udah sempat bahas ya Reds Dormitory ini toiletnya, jadi kita toiletnya sharing. Tapi kita tuh ada banyak bilik. Kita tuh 5 sampai 6 bilik Oke. di kamar mandinya, dan jangan takut bersih. bersih ya. Itu Betul. yang paling penting ya, guys. Karena setiap hari tuh ada AI yang memang datang ke setiap lantai untuk membersihkan area lantai kita, dari Oke. hallway, dari lobby, dari kamar mandi. Sampahnya pasti dibuang, dan kita juga ada jadwal piket. Oke. Betul, dan bisa dibilang piket di Resang itu nggak se-strict sama dom-dom lain. Oke. Karena dom-dom lain tuh bisa bener sampai dipantengin. Ada CC-nya gitu, dipantengin. Udah bersih, dicolek gitu. Oh, masih kurang bersih. Ditungguin, sapu. Oh my Harus nyapu sekarang itu juga, harus di depan CC-nya nyapu. Wow, oke. Tapi kalau di Resang itu, dia cuman, udah kancing, udah selesai gitu. Yang penting bersih ya. Yang penting bersih. Oke, gitu. oke. Tapi yang pasti yang paling penting itu nyaman. Nyaman, betul. Nyaman ya. Oke, guys. Lanjut lagi. Nah, buat teman-teman misalnya Para yang atlet-atlet. atlet-atlet gitu ya, gym Iya. bros, Iya. yang pelari-pelari culture. Iya. Nah, istilahnya kayaknya nggak lengkap satu kampus kalau Iya. nggak ada fasilitas olahraganya. Betul, betul. Nah, kita tuh banyak fasilitasnya apa aja. Yang pasti gimnasium sendiri. Iya. Kita biasanya di lantai satunya itu kayak kiri paling atas itu kan ada 3 lapangan. Iya. Yang paling kiri itu biasanya buat volley, Iya. yang tengah itu buat basket, yang kanan buat badminton. Betul. Yang ada 3 in hobinya 1. segitu silakan main gitu. Iya. Yang gym bros di bawah kita ada gym, di Iya. bawah lantai yang itu ada gymnya juga. Betul. Dan selalu direnovasi. Dan gym kita tuh proper ya, bukan yang kaleng-kaleng gymnya. Iya. Bagus kok, memang Betul. alat-alatnya profesional. Bisa lihat gambarnya. nggak? Iya. I mean, ya nggak cuma treadmill ya guys. Iya. Tetap ada weights-nya yang Iya, misalnya betul. barbells, Betul, ada betul. dumbbells-nya Iya, juga. Dan betul. yang pasti itu kan udah termasuk fasilitas mahasiswa. Betul. Kita nggak harus bayar lagi mahal misalnya Iya. 500.000, 1 juta lagi. Iya, enggak. guys. Murah dan udah termasuk ke biaya sekolah. Iya, betul. So, why not? Iya. Terus juga ada kolam renang. Kolam renang kita Kolam udah, wow, amazing. Kolam renangnya Olympic size Iya. level. Dan kalau winter, diangetin. Diangetin oke. guys. Jadi nggak harus takut yang namanya winter kedinginan. Karena Iya. di sini winternya lumayan dingin ya guys ya. Dingin, bisa betul, sampai betul, betul. 10, bisa sampai ke bawah gitu Pernah ya. sampai 0. Sempet ya. Iya, sempet. Tapi belum salju. Belum salju, belum salju. Cuma tempat-tempat tertentu di Taiwan yang salju ya guys. Betul, dan Chongli itu dikenal dengan anginnya sangat kencang, luar biasa. Betul. Itu
Bayangin aku tuh tingginya 183, Iya. aku beratnya 83, aku masih bisa tertiup oleh tangannya. Oh iya, Sempet sekali, kenceng banget gila oh anginnya. iya, oh iya. Gila itu, aku juga kayak kaget kayak apa yang aku terlalu ringan atau anginnya memang sekuat itu. Iya, dan terbukti teman-teman kalau bawa payung, payung itu sangat penting, barang yang sangat crucial di Taiwan. Bahkan payung itu bisa lebih penting dari handphone atau dari dompet karena orang tuh bakal ngincernya payung. Kalau Kenapa mereka, karena payung itu suka hujan. Taiwan Oh, itu oke. nggak terprediksi, cuacanya akan bisa berubah secara drastis, tiba-tiba panas, habis itu hujan. Moody ya cuacanya Moody ya, Moody bipolar, banget agak ya. bipolar dikit gitu. Bipolar. Jadi memang teman-teman harus sedia payung kapan aja. Oke, Dan kalau teman-teman bawa payung sambil angin itu kenceng bisa rusak. betul. Karena banyak kejadian kayak gitu. Funny story guys, pertama kali aku datang ke Taiwan kan kayak rada windy gitu. Terus aku keluarin tuh payung dari Indo. Aku buka, seret langsung rusak gara-gara Oh anginnya. iya, wow. Everything broken down. Wow. So like ya ada kualitas juga. Jadi Iya. memang harus beli payung di sini. Betul, Payung sini lebih betul. better sih biasanya guys. Betul, iya. Gitu. Oh ya, ada lapangan lari juga buat pelari-pelari Baru culture. direnovasi juga ya? Baru direnovasi. Soalnya 2 tahun lalu itu kita hosting National Intercollegiate Games. Istilahnya pertandingan olahraga nasional. Oh, wow. Dan kita hostnya 2023. Bisa dicek sendiri guys. Jadi semua banyak banget yang direnovasi istilahnya Iya. biar memadai sesuai ya standar nasional gitu Iya. ya. Nggak kaleng-kaleng guys. Betul. Dan memang setiap semester CYC itu kayak ada konstruksi lah, setiap semester tuh ada kayak kantin. Kantin. Itu baru direnovasi, nanti kita bahas deh. Oke. Bisa selanjutnya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nah. Transportasi. Tadi apa? U-Bike ya? U-Bike. Mau dijelasin dulu ya guys. Jadi U-Bike itu sebuah sistem di Taiwan yang di mana-mana ada. Itu basically sebuah sistem rental sepeda. Jadi selama di setengah jam pertama itu bisa gratis. Yep. Terus sisanya itu bakal ada biayanya. Cuma Yep. of course affordable. Misalnya setengah jam pertama, kedua itu cuma 10 NT, 5.000 rupiah. Tapi kayak ya sepedaan 1 jam biasanya sih nggak sering banget. Tapi kayak kayak dari sekolah ke station itu 15 menit nyampe Iya, tuh. betul. Yang dengan gayu santai gitu. Iya. Ada juga yang electric U-Bike. Itu Memang lebih enak lagi ya? lebih enak soalnya ya elektrik. Jadi istilahnya Iya. nggak harus terlalu capek, tapi Iya. ya memang ada biayanya. Tapi oke lah. Iya. It brings the value. Gitu. Iya, betul. Dan ini di samping itu ada Chongli Station yang kita tadi bilang ada stasiun kereta yang memang dari sini tuh deket banget dari sekolah. Bisa naik bus ada 156, 155, 167. Banyak akses yang udah disediain CYCU. Bahkan baru-baru tahun lalu kalau nggak tahun ini, CYCU tuh buka rute baru. Namanya 181A untuk ke HSR, Ke HSR ke langsung. mall langsung. Oh my. Di drop langsung ke HSR, ke mall. Nyaman banget tuh. Convenient banget tuh. Betul. Jadi memang CYCU tuh sangat memperhatikan kehidupan murid-muridnya ya. Betul sekali. Betul. Ya kayak tadi yang di atas kanan itu kan istilahnya ada, kita punya halte bus sendiri. Iya. Kita di dalam sekolah tengah-tengahnya ada. Iya. Di dekat dorm. Juga Soalnya, ya dekat dorm juga ada. Soalnya yang Retseng itu terpisah sedikit. Jadi istilahnya kalau Iya. kampusnya di sini, Retsengnya di sini. Iya. Ya jauh-jauh cuma 10 menit jalan, 15 menit. Iya. Tapi awal-awal 30 menit sendiri sih. Awal-awal datang. 30 menit you're joking. Bolak-balik maksudnya, bolak-balik. Oh, bolak-balik ya guys. Awal Bolak-balik. 15 menit ya. Mungkin karena di Indo nggak kebiasa jalan Betul gitu ya. Mohon agak hiperbola sedikit ya. Hiperbola. Itu 30 menit bolak-balik. Oke guys. Lanjut lagi. Yep. Nah, ini dia. McDonald, Betul. Starbucks. Nggak usah ngomong lagi. Itu yang kiri bawah itu cafe Louisa, namanya ya. Louisa, one of the biggest brands juga yang di Iya. Taiwan. Iya. Terus yang tadi kantin? Baru direnovasi, kita nggak ada fotonya, mohon maaf. Tapi kantin kita tuh baru direnovasi, jadi banyak banget range makan dari ada sushi, ada creme brulee, Creme ada. brulee. I know, it's amazing. Sushi. Iya, dan harganya tuh sangat ramah kantong Ramah untuk mahasiswa. Oke. Karena benar-benar murah, mungkin dari 40 itu udah dapat sushi yang enak, yang mengenyangkan perut. Oke. Gitu. Itu yang dipikirin mahasiswa kayak Betul. gimana caranya gue makan terbanyak Iya. tapi caranya paling murah. Iya, betul. Kantin kita oke sih, soalnya dulu not gonna lie itu biasa aja kayak nothing special. Iya. Tapi makin kesini saya mungkin diperhatikan juga jadinya lebih banyak pergantian restorannya, Iya, menunya diganti, Betul. much better guys now. Dan juga toiletnya juga direnov loh. Jadi lebih nyaman gitu toilet sekarang. Kan memang dulu agak kurang, tapi sekarang udah nyaman banget guys. Jadi ya again CYCU is always developing Iya. itself gitu guys. Oke, lanjut lagi. Nah ini Waduh, sekali nikmat banget ini lihat foto-fotonya. gue jujur udah lapar sekarang Iya, udah sebenarnya. malam ini ya. Iya, kita udah jam setengah 7, jam Iya, 7-an ya di iya. sini ya guys. Nah,
info aja. Jadi kan selain kantin, selain namanya McD, Starbucks, kita juga punya night market sendiri di belakang kampus. Bukan yang naik mobil dulu, bukan naik motor, bus. Tinggal ngesot guys. Tinggal ngesot. Iya, Jadi banget. dia bener-bener ini sekolah, dia di sini. Iya, betul. Jadi CYSU itu terkenal juga sebenarnya sekitar kampus banyak banget makanan, apalagi dengan night market. Betul. Dan Chongqing Night Market itu salah satu night market yang memang terkenal ya. Ada memang deket Chongqing tuh Chongli Night Market. Tapi jujur aku lebih suka Chongqing Night Market. Oh ya? Memang walaupun lebih kecil tapi lebih lively gitu rasanya. Lebih lively ya? Lebih bisa bernafas. Karena kalau di Chongli Night Market memang dia besar tapi dia sangat kompak, sangat rame orang-orang. Jadi kita kayak udah bingung, udah nggak mood gitu mau beli ini, mau beli itu karena terlalu rame. Tapi kalau di CYSU karena jalannya tuh luas, masih bisa breathable gitu. Breathable, oke. Itu jadi ya enak. Betul, dan juga makanannya tuh bisa dilihat ada yang manis, ada yang asin, ada yang garing-garing. Itu apa tuh? Ada xiaolongbao, ada jagung, ada bola ubi. Yang xiaolongbao sama bola ubi itu pernah masuk TV guys. Pernah masuk TV guys. Jadi istilahnya kita juga bukan makanan yang penting ada. Iya. Levelnya juga ada guys. Iya betul. Gitu. Ada rasanya ya, ada harga, ada kualitas semua. Terus takoyaki, waduh. Takoyakinya sih enak sih, biasanya takoyaki juga gue sering beli sih. Nah terus biasanya orang-orang yang nyari kos-kosan itu biasanya banyaknya di arah night market guys. Nah itu jadi godaan terbesar. Betul. Aku kan di sekitar night market juga. Malam-malam lapar ngapain? Night market market, iya. Jadi dosa tiap malam gue gara-gara night market. Memang pengeluaran terbesar tuh makanan ya? Betul sekali. Kayak pengeluaran gue dari semua duit gue misalnya segini, 99,99% itu buat makanan guys. Soalnya gue bukan tipe beli barang, gue tipe beli makanan guys. Iya. Yang penting perut happy, gue happy guys. Iya, betul. Dan juga makanannya enak. Iya. Tinggal ngesot, tinggal turun ke bawah dan night market. Dan harganya juga make sense. Iya, betul. Ada apa tuh, bisa ada Shuehua-ping apa ya namanya? Shaved ice ya? Shaved ice, yes. Itu shaved ice bener-bener enak, lembut sutra. Aduh, enak banget. Gila nih guys, lihat Mandarin jago guys. Gue juga gak tahu Mandarin apa padahal. Iya. Enak banget guys. Boleh lah datang. Bisa dicoba ya guys. Boleh apalagi banget. dengan culture night market di Taiwan, bisa dicoba di Chongqing Night Market. Betul. Oke, lanjut. Nah, part time job. Ini ditunggu-tunggu. Iya. Itu dia. Soalnya semua orang kalau mau bandingin negara sebelah dan sini itu pasti ngomongnya karena ada part time job. Betul. Nah, apa yang itu 196 NT per hour itu? Nah, jadi mulai tahun depan ya? Tahun depan, tahun berapa tuh? Tahun 2026 ya? Betul. Naik gaji itu bakal naik per jam dari 190 jadi 196, hampir 200 NT, which means 98.000. Ya, betul. Hampir 200 NT, hampir 100.000 ya per jamnya. Hampir 100.000. Itu tuh UMR ya guys. Jadi secara legal kalian tuh harus dibayar 196 NT. Kalau enggak, istilahnya si company-nya itu enggak legal. Iya, betul. Dan banyak orang-orang tuh datang ke Taiwan untuk nyari kerjanya ya kan. Tapi teman-teman juga harus tetap keep in mind, memang datang ke Taiwan untuk belajar, jadi fokus belajar. Jangan sampai udah kasihkan kerja, sekolahnya itu keteteran. Betul sekali guys. Dan istilahnya buat nyari kerja, kita kan istilahnya kita kampus biasa. Of course kita harus cari kerja sendiri. Tapi si aksesnya tuh banyak banget guys. Kan as I said tadi, banyak restoran sekitar kampus. Kalian bisa aja, mereka pasti butuh orang gitu ya. Jadi daftar gitu. Ini sekarang juga lagi restoran. Betul. Oke. Dan masuknya tuh juga gampang, bosnya baik. Kadang-kadang ada beberapa restoran atau beberapa tempat yang nggak perlu work permit, tapi memang kalau mau cari aman tetap teman-teman harus buat work permit. Iya, jangan ya pastilah bikin work permit ya guys. Work permit itu nanti gampang, nanti pas masuk itu bisa diajarin juga. Very simple procedures gitu. Tapi jangan kerja tanpa work permit ya guys, please. Be legal guys. Walaupun bosnya nggak minta, tapi yang penting teman-teman udah punya. Iya, kalau misalnya ada terjadi sesuatu kalau lu nggak ada, kalian bisa dideportasi guys. Iya, jadi please main aman gitu. Betul. Dan juga dengan kita bekerja part time, kita dapat new skill, new experience gitu. New skill, apalagi bahasa ya guys. Bahasa Mandarin pasti bakal improve gitu. Gimana nih pengalaman kerja lu di Taiwan? Awal-awal bosnya ngomong apa, karena orang ngomongnya cepet ya kan. Oh, nggak ngerti nih ngomong, tapi pede aja dulu teman-teman. How? Paling nanti tinggal tanya, ini tadi dia ngomong apa ya? Gitu. Jadi pede aja dulu. Yang penting berani mencoba gitu. Gitu. Terus lama-lama juga nanti improve sendiri Mandarin. Oh, ternyata ini ya katanya buat ini gitu. Pernah kerja jadi apa aja nih? So far masih kerjanya di restoran. Oke. Iya. Dan juga kayak gini. Oh ini? Iya, apa? Ini juga kerja? Webinar, iya betul. Ini kan
Ini kan sekarang dia tahun kedua ya, guys. Iya. Jadi gue tahun keempat. Jujur gue udah nyobain lumayan beberapa pekerjaan guys. Jadi yang namanya restoran itu actually my first job juga. Oh iya. Karena waktu itu ada open new restoran di night market. Habis gitu kayak dia butuh orang. Gue butuh pekerjaan. Jadilah gue di situ. Mulai dari kapan tuh masuk kerja? Waktu itu pertama kali gue masuk itu di winter holiday. Oh, Winter holiday. Jadi pas liburan gue mikir kayak daripada gue gabut, membusuk di kamar gitu ya. Iya. Mending gue cari kerja, dapat duit iya, improve iya gitu. Apa pas TAI? Pas freshman? Yes, TAI itu pas freshman. Jadi tahun pertama gue mikir ya daripada bosen kan ya. Terus waktu itu gue ngerasa bahasa gue tuh stuck plateau gitu. Jadi mending gue cari kerjaan. Istilahnya gue pasti improve kan. Iya, betul. Nah waktu itu terus kayak 2 minggu pertama gue masih ingat gue dimarah-marahin tiap hari. Oh iya. Gara-gara Mandarin gue nggak bisa. Terus kayak ya udah dimarah-marahin tapi akhirnya juga kayak ke force sama pressure gitu ya. Jadi kayak oke, ini katanya buat ini buat ini buat Iya, ini. iya, Terus iya, kayak iya. cara-cara belajarnya kreatif kayak misalnya dia mau ngajarin sesuatu. Terus dia dia mau ngajarin aku cara rebus. Oke. Rebus sesuatu terus kayak dia mau ngejelasin kata kun sui. Itu jadi kayak dia nyalain api, taruh pot, taruh air habis itu ya kun sui. Terus gue kan bingung kayak, "Hah? Oh, gulu. Nah, ya gitu kan. Itu salah satu yang paling impressionnya sampai sekarang tuh ada. Tapi ya istilahnya yang penting harus bisa gitu. Iya, betul. Ya memang terbukti ya dari yang nggak bisa jadi bisa. Iya, Dan mentalnya tuh juga jadi terbentuk gitu ya. Mentalnya lebih diperkeras lah ya Iya, daripada kita betul. cuma kupu-kupu doang gitu. Iya, betul. Terus apalagi restoran pernah, waiter pernah, pernah kerja di pabrik juga pernah. Waktu itu di bagian packagingnya Garmin. Habis gitu pernah jadi, sekarang juga lagi jadi interpreter. Interpreter dari Indo ke Mandarin, Mandarin ke Indo. Udah banyak ya teman pengalaman Kojatro ini ya. Udah 4 tahun guys. Iya. Terus yang paling lama ya itu, ya ini in the Office of International Affairs juga Iya. ya salah satu yang paling lama gitu kerjasamanya gitu guys. Betul. Nah jadi istilahnya kerja tuh kan nggak cuma hard labor gitu ya, Iya. cuma kayak kasaran Iya, gitu kan. iya. Kalian juga bisa cari intern di sini. Ya Betul. tergantung jurusan kalian, tergantung Betul. kemampuan kalian gitu guys. Betul. Ya mungkin buat teman-teman yang mau mulai dari nol bisa mulai Bisa. dari apa? Nyuci piring. Kita benar-benar diajari dari bawah gitu dari nol. Didiskriminasi nggak sih? Enggak. Kalau orang tahu ini bye-bye ya. Mereka kayak tadi Koja tuh diajarin gitu kan itu namanya boiling the water. Tapi iya, jadi orang tahu tuh mau ngajarin telaten gitu. Oh ini ya, nyuci piringnya kayak gini ya, natain makanannya kayak gini ya. Kamu harus rapi, kamu harus bersih, cuci piringnya, cuci sumpit kayak gini. Ada cara-caranya masing-masing. Ada caranya masing-masing. Mungkin kita mikir, oh cuci piringnya mah gampang. Ternyata restoran tuh punya caranya sendiri. Nyuci piring tuh kayak gimana sih, nyuci sumpit kayak gimana sih, nyapu, ngepelnya kayak gimana sih. Gitu. I see. Terus ya istilahnya sesama kita orang Indo juga nggak ngeliat, Iya. oh lu cuci piring ini doang. Iya, enggak. Kan kita semua sama. Ya istilahnya nasibnya sama, kita Iya. sama-sama mau nyari duit Betul. dan kita sama-sama orang luar gitu. Betul, Jadi betul. kayak nggak gimana kayak ngebully, oh lu tuh kerjaan gini, enggak. Bahkan justru tuh menjadi apa ya, suatu kebanggaan gitu bisa dibilang, oh kita kerja loh. Kita bukan cuman kita mau menghasilkan duit sendiri, nggak mau berikan sama orang tua gitu. Mau Misalnya bantu orang tua. banyak juga udah teman-teman gua yang mereka tuh bisa hidup sendiri, bisa biaya sekolah sendiri dari kerja. Wow. So like it's open guys, the opportunity is there. Iya, betul. Terus kayak at least kalian mau sombong juga bisa kayak ini gua cuci piring sejam aja 100.000. Iya, cuma cuci piring loh. Cuma Cuci piring 100.000 sejam. Iya, Kadang dapat makan kalau di resto. iya betul. So like value-nya It's a win-win. the value is Iya. there. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini paling gampang, paling main point, the main point. Iya, Kalau orang misalnya Taiwan kalian tertarik masuk ke CYSU, daftar aja guys. Nah, betul. kalau misalnya kalian mau masuk ke Overseas Chinese Student, itu bisa di yang oascysu.tw atau enggak yang oascysu.edu.tw, itu kalian bisa masuk websitenya, kalian tinggal masukin dokumen. Betul. Pendaftarannya itu dari Oktober 1 sampai Desember 17, sama dari Mei sampai Juli. Itu untuk ini yang batch pertama yang tadi yang Oktober, batch kedua itu yang Mei gitu guys. Betul. Dan juga kalau teman-teman maunya masuk sebagai status international student, boleh banget. Kita ada dua musim, ada dua yang fall, ada yang spring. Jadi kalau teman-teman masuk musim gugur, ada 2 batch. Batch pertama itu Desember 1 sampai April 15. Batch kedua itu Mei 1 sampai Juni 15. Tapi kalau teman-teman mau masuknya musim semi, boleh juga. Masuknya Agustus 1 sampai Oktober 15. Oke, terus Gitu. terakhir tentang beasiswa. Ada beasiswa nggak sih di sini? Ada dong. Pasti ada. Oke. Nah,
buat kalian yang mikirin beasiswa, tenang aja, Iya. kalian nggak harus daftar terpisah, Iya. kalian nggak harus istilahnya spesial, karena Iya, siapapun yang daftar di COSU Iya. akan otomatis dipertimbangkan untuk beasiswa. Betul. Lihatnya dari apa? Dari dokumen pendaftaran, Betul. dari istilah kalian punya esai, Iya. nilai-nilai, atau Betul. misalnya kalian punya dokumen pendukung, Betul. itu kalian bisa dapat beasiswa. Dan S1 Betul. sampai S3 itu beda-beda semuanya. Iya. Yang S1 itu bisa dapat first semester free, Iya. yang S2 itu bisa full tuition fee free, Betul. plus stipends. Kalau yang S3 itu plus biaya dormnya free. Betul. Nah, cara mempertahankan beasiswanya gimana? Kan misalnya semester pertama udah dapat nih. Iya. Buat dapat semester 2 itu kalian harus mempertahankan ranking. Betul. Ranking ya guys, bukan IP. Jadi Iya. rankingnya di Top angkatan 5%. jurusan di Iya. top 25%. Betul. Dari situ kalian bisa daftar lagi gitu guys. Betul. Dan juga mungkin dalam mohon maaf kata mungkin teman-teman ekonominya kurang, ada juga kita menawarkan beasiswa untuk namanya apa ya itu ya beasiswanya? Financially disadvantaged. Nah gitu ya, itu, guys. jadi banyak banget beasiswa yang ditawarkan oleh CYCU buat teman-teman dari tipe A, B, C, D. CYCU udah menawarkan gitu. Ya, jadi istilahnya itu yang tadi yang aku bahas itu cuma yang awal, yang tadi Iya. dia bahas itu istilahnya di dalam pas udah masuk. Iya, gitu. Jadi betul. kalian nggak harus khawatir, tetap Iya. aja ada beasiswa untuk Betul. kita mahasiswa luar Betul. gitu guys. Oke, nah pagi Oke. hari minum kopi susu. Ditemani makan combro. Aku Jetro Tiko Alu. Aku Stephanie Prayogo. See you at CYCU. Bye-bye.